Bang Iwan itu kan ini visi misinya pada saat maju sebagai calon ketua umum PSSI, pembinaan pemain muda yang berjenjang dan tepat. Modernisasi program pembinaan seperti apa? Apakah benar kita sudah modern? 2021 Indonesia menggapai juara Asia Tenggara. Sudah lewat. Sudah ada jawabannya tadi, ada Covid. Kemudian juara Asia 2022. Kita baru saja memasuki 2022. Tembus Piala Dunia tahun 2026. Kemudian membenahi kompetisi. Seperti apa pembenahan kompetisinya? Membangun infrastruktur. Bagaimana dukungan pemerintah daerah menyangkut soal itu? Kemudian menyiapkan 30 hektar lahan di Jabodetabek. 우리 인도네시아 축구가 발전할 수 있게끔 좀 많이 얘기를 했으면 좋겠다. 지금 현재 우리 인도네시아가 Of course, the football getting bigger here in Indonesia. I know it, but the infrastructure in Indonesia, you have to spend money. You have to build the young. Kegat ulang coba-coba. Ya, teman-teman, di awal video ini sudah menjelaskan apa yang akan kita bahas di video ini. Ya, viral teman-teman, kembali aku kutip dari Kompas TV ataupun kompas.com ketika Sintayong malu timnas Indonesia batal latihan gara-gara stadion belum di booking. Nah, salah satu visi misi dari Ketua Umum PSSI kita teman-teman yaitu membuat infrastruktur, membangun infrastruktur dan menyiapkan 30 hektar lahan di Jabodetabek. Pun demikian, ketika Sintayong ditanya oleh wartawan, dia meminta quote and quote ya netizen untuk bisa mendesak dalam tanda petik agar dibangun training center yang muaranya efeknya teman-teman untuk timnas Indonesia dan kemajuan sepak bola Indonesia. Nah, hal yang sama juga ketika Ozil datang ke Indonesia ditanya bagaimana tanggapan Ozil melihat sepak bola Indonesia. Salah satu faktor penting yaitu infrastruktur disampaikan oleh Mesut Ozil. Memang kalau kita bicara tentang sepak bola, salah satu efek ataupun yang bisa mengangkat kemajuan sepak bola itu infrastruktur ataupun training center. Lihat aja akhir-akhir ini, kita nggak usah jauh-jauh, tetangga kita Malaysia, dia punya klub Johor Darul Takzim. Proses dia bangun, dia perkuat infrastrukturnya, kemudian dia pelan-pelan nih menghasilkan apa yang sudah mereka bangun. Dengan apa? Dengan bisa berprestasi di level Liga Champions Asia. Nggak terlalu jomplang kalau mereka berhadapan di kasta tertinggi untuk di turnamen level klub Asia ya teman-teman. Nah, lalu ada salah satu hal yang menggelitik beberapa jam yang lalu terjadi teman-teman terkait tentang timnas Indonesia kita. Aku kutip dari kompas.tv, Sintayong malu timnas Indonesia batal latihan gara-gara stadion belum di booking. Untuk sekelas timnas udah membawa nama negara, hal seperti ini masih terjadi, itu dulu. Dan ketika hal ini terjadi, kita pun mungkin menuntut masih menuntut kalau bisa timnas Indonesia harus berprestasi setinggi-tingginya. Sedangkan hal-hal seperti ini krusial tidak bisa dipenuhi oleh kita-kita. Jadi nggak usahlah berharap terlalu tinggi kalau misalnya kita ingin melihat timnas kita sukses. Kenapa aku bilang teman-teman? Hal seperti ini, hal yang harusnya nggak bisa terjadi, hal yang harusnya cuma bisa terjadi di Tarkam ataupun fun football, ataupun kita mungkin main-main dengan teman-teman kita nongkrong, mungkin hal-hal seperti ini bisa terjadi. Tapi dengan level timnas, aduh, sangat-sangat luar biasa. Dan ada salah satu lagi petikan postingan dari Coach Fahri Husaini teman-teman, itu salah satu hal yang membuat miris hati ya, tergores. Tapi kita baca dulu dari Sintayong malu timnas Indonesia batal latihan gara-gara stadion belum di booking. Jakarta, Kompas.tv, Sintayong mengaku malu timnas Indonesia batal latihan gara-gara stadion Madia yang akan digunakan untuk berlatih belum di booking. Timnas Indonesia sejatinya dijadwalkan berlatih di stadion Madia. Namun latihan tersebut batal setelah diketahui bahwa stadion ternyata belum dipesan. Alhasil para penggawa Garuda pun hanya menjalani latihan beban di hotel tempat menginap pemain. Kata Sintayong nih, saya agak malu mengatakan ini. Ketika kami mau berangkat ke lapangan, ternyata ada kabar stadion belum di booking, kata Sintayong. Meski begitu,
Sintayong tak terlalu mempermasalahkan hal ini karena sejatinya dia hanya akan memberikan latihan pemulihan saja hari ini. Namun dia meminta kejadian seperti ini tak terjadi lagi ke depannya. Tidak ada masalah untuk hari ini karena kami hanya latihan pemulihan saja. Namun ke depan ini tidak boleh terjadi lagi. Ya iyalah, ini timnas loh. Menanggapi kabar batalnya latihan timnas Indonesia ini, media official PSSI Bandung Saputra pun angkat bicara, teman-teman. Jadi media official ini mengatakan mengklarifikasi bahwa pihak PSSI sebenarnya sudah mengajukan surat permintaan penggunaan Stadion Madia Gelora Bung Karno Kamis mulai pukul 17 atau jam 5 sore. Namun pihak pengelola menyatakan bahwa stadion hanya bisa digunakan minimal selama 2 jam di jam-jam genap seperti jam 2 sampai 4 sore, jam 4 sore sampai jam 6 sore dan seterusnya. Sementara Coach Shin sendiri mengatakan dia mendapat surat untuk menggunakan stadion mulai pukul 17 atau jam 5. Waduh, surat kami jam 5. Seharusnya untuk pukul 6 sampai jam 8 malam. Latihan timnas hari ini merupakan salah satu persiapan menghadapi Bangladesh. Bangladesh ini dihadapi Indonesia nanti untuk persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia. Setelah menjalani latihan di Jakarta, Sintayong bersama 29 pemain timnas akan bertolak ke Bandung. Usai laga tersebut, usai menghadapi Bangladesh, Evan Dimas dan kawan-kawan selanjutnya akan terbang ke Kuwait untuk berjuang di ajang kualifikasi Piala Asia. Itu yang disampaikan oleh Coach Sintayong. Cukup miris, teman-teman. Nah, inilah dia efek dari tidak memiliki infrastruktur tersendiri untuk PSSI ataupun training center yang tidak ada dimiliki oleh timnas Indonesia ataupun PSSI. Efeknya harus nyewa, harus inilah itulah, penuh di dinamika ataupun akan menimbulkan komunikasi-komunikasi yang buruk pada akhirnya yang membuat apa kita ataupun pecinta sepak bola yang menonton underestimate terhadap apa yang terjadi. Nah, ada salah satu petikan yang cukup miris hati kita ya, ketika Coach Fahri di Instagram mengatakan mengenai fasilitas training center untuk tim nasional 4 tahun lalu, tepatnya 4 Oktober 2018 ketika timnas U16 diterima Presiden Jokowi. Saat Presiden menanyakan kepada saya, apa lagi yang bisa kami bantu Coach? Saya menjawab, tolong Bapak buatkan fasilitas training center untuk timnas usia muda di 5 pulau besar, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Saya melanjutkan, jika pemerintah kesulitan karena usulan saya mungkin dianggap terlalu banyak, cukup Bapak buatkan 3 training center saja di wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur. Alhamdulillah usulan saya didengar oleh Presiden dan Menpora Bapak Imam Nahrawi, dicatat pula oleh Menseknek Bapak Pratikno, tapi sampai sekarang belum juga dibangun. Saya mencoba untuk berpikir positif, mungkin Presiden masih sibuk memikirkan masalah bangsa dan negara yang lebih menjadi prioritas. Ini gimana menurut kalian? Cobalah kalian komen. Tapi secara overall, teman-teman, secara overall dari semua yang kita bahas ini, sekali lagi, ini bukan aku yang mengatakan, sekali lagi, Mesut Ozil ataupun kita ambil contoh dari JDT, teman-teman, Johor Darul Tajim, semuanya lah, MU, Barcelona, semua timnas yang keren. Kalau mau timnas bagus, berprestasi, infrastruktur training center, teman-teman, harus ada. Nah, toh sekarang ini kondisinya seperti ini. Kita, PSSI, Timnas Indonesia, apa yang harus kita lakukan di saat minimnya fasilitas yang dimiliki oleh Indonesia untuk menunjang prestasi Timnas Indonesia? Ya bersabar. Itu sih cuma yang bisa aku sampaikan, teman-teman. Bersabar. Bayangkan aja, Coach Fahri jumpa sama Bapak Presiden 4 tahun belum terrealisasi juga. Ya, positive thinking aja, mungkin ada prioritas lain seperti yang disampaikan oleh Coach Fahri usai ini. Tapi kalau misalnya kondisinya seperti ini, nggak usah banyak tuntut lah, karena aku perhatikan, teman-teman, kalau misalnya Indonesia menang sekali ataupun akan berhadapan dengan yang lainnya, ya kita lihat aja lah media-media dalam tanda petik ya, ataupun beberapa orang terlalu membesarkan. Contoh membesarkannya seperti ini, nanti salah pula. Kita lihatlah contoh sederhana, kalian yang nonton YouTube, lihat aja lah beberapa tulisan-tulisan caption, judul yang terlalu bombastis. Lihatlah kelokan Egy Messi, kelok 9 mirip seperti Lionel Messi. Lihatlah tendangan Stefano Lillivali seperti tendangan Ibrahimovic kerasnya. Seperti itu, yang dimana kita belum memiliki fasilitas prasarana, teman-teman, untuk menunjang bisa menyamai level tersebut. Tentunya terlalu meninggi-ninggikan yang efeknya akan membuat kecewa pecinta sepak bola Indonesia. Tapi di sini, teman-teman, menjadi pelajaran bagi Sintayong. Ini pelajaran kedua menurut aku bagi Sintayong. Kenapa? Yang pertama, Sintayong sudah merasa aneh pertama kali seumur hidup menjadi pelatih. Dia mengalami
hal sedikit sekali pemain timnas ketika bertanding di SEA Games kemarin, yang 3 kena kartu merah, kemudian kan akan berhadapan dengan Malaysia. Itu baru pertama kali dialami oleh Coach Shin. Yang itu disampaikan oleh Coach Shin ya. Yang kedua terkait tentang ini. Level Sintayong sudah kita ketahui banyak memberikan prestasi kepada timnas-timnas lain Indonesia ataupun timnas Korea, tapi dia memperoleh hal seperti ini, diperlakukan dalam tanda petik seperti ini. Ya, tapi inilah sekali lagi ya teman-teman, akibat tidak memiliki infrastruktur. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kan udah ditagih nih kepada Ketua Umum PSSI terkait tentang infrastruktur ini, kapan bisa dibangun, ditanya oleh pecinta sepak bola Indonesia. Nah, di situ dijawab tunggu dari postingan Instagram ya. Pak Ketum di situ dijawab tunggu. Tapi cukup menarik, tunggu ini sampai kapan? Ya, mungkin inilah dia salah satu momentum ketika timnas Indonesia batal berlatih yang membuat pada akhirnya bisa kita semakin bersuara untuk segera dibangun training center yang efeknya untuk kita timnas Indonesia lagi. Tapi sekali lagi teman-teman, kita udah memanggil beberapa pemain timnas Indonesia untuk berlaga di pertandingan uji coba menghadapi Bangladesh, ataupun nantinya kita akan mengikuti turnamen-turnamen apapun itu. Jangan berharap lebih. Ya, mungkin suatu keajaiban kita bisa memperoleh juara ataupun apa. Tapi kita jangan melihat hal instan tersebut. Tapi kita lihat apa yang kita beri kepada anak cucu kita, legacy kebijakan teman-teman yang akan mereka gunakan. Seperti apa training center untuk memajukan sepak bola Indonesia. Nah, dalam case ini menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Ini tanpa ada menjelek-jelek kan? Bye.